adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Lili hari ini. Bagaimana kabar adik-adik semua di rumah? Kak Lili berharap semua dalam keadaan sehat-sehat, tetap sukacita, setia, dan tidak bosan-bosan mengikuti sekolah minggu walau secara online dari rumah masing-masing. Kita akan memulai sekolah minggu, tapi Kak Lili sangat berterima kasih kepada adik-adik yang sudah duduk sopan, tidak mengganggu saudara di samping, dan menyiapkan hati untuk beribadah. Ayo adik-adik, silakan berdiri karena kita akan menaikkan 2 pujian berturut-turut sambil melakukan gerakan ya. Mata Tuhan melihat dan jalan serta Yesus. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, kali ini Kak Lili akan bercerita tentang Women Take the Lead atau wanita yang memimpin. Cerita diambil dari Kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 24. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini walaupun secara online kami bertemu, kami mau untuk beribadah, mau mendengarkan cerita. Tuhan menolong kami sebagai anak-anak, kami boleh duduk diam, duduk tenang, dan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga menolong Kak Lili yang menyampaikan dengan hikmat, dengan urapan, dengan kuat kuasa Roh yang Kudus. Sehingga apa yang disampaikan oleh Kak Lili, kami sebagai anak-anak bisa mengerti dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan tolong berkati dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, Kak Lili mau bertanya, apakah adik-adik mempunyai tugas yang khusus di rumah? Seperti merapikan tempat tidur, membersihkan rumah, atau membantu mama mencuci piring, dan lain-lain. Apakah papa dan mama meminta adik-adik untuk melakukan tugas-tugas tersebut? Atau adik-adik membantu mereka? Sekali lagi berharap semoga adik-adik melakukannya tetap dengan bersukacita ya. Jangan bersungut-sungut atau mengomel. Tuhan juga mempunyai tugas untuk kita kerjakan masing-masing. Baik itu di rumah, di sekolah, di gereja, di kantor, dan lain sebagainya. Mari kita temukan di dalam Alkitab salah satu ibu yang melakukan pekerjaan khusus dari Tuhan. Setelah Yosua menggantikan Musa yang telah tiada, lalu tidak lama kemudian orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan memberikan hakim-hakim untuk membantu mereka bangsa Israel. Tetapi tetap saja adik-adik, apabila hakim tersebut meninggal, mereka kembali berbuat dosa. Lalu Tuhan murka dan menyerahkan orang Israel ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Sisera mempunyai 900 kereta besi. Dan selama 20 tahun, Sisera menindas orang Israel dengan sangat kejam dan keras. Lalu orang Israel berseru memohon pertolongan daripada Tuhan. Adik-adik, pada waktu itu Deborah seorang nabiah. Apa itu nabiah? Nabiah adalah nabi perempuan. Ia adalah istri Lapidot. Ia diberi tugas oleh Tuhan sebagai hakim atas orang Israel. Deborah tidak mempunyai kantor di gedung pengadilan seperti hakim pada zaman sekarang. Ia biasanya duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan setiap hari orang Israel menghadap ia untuk melaporkan atau mengeluhkan masalah-masalah yang terjadi di antara orang Israel, agar diberi petunjuk atau solusi, bahkan memutuskan perkara oleh Deborah. Suatu hari Tuhan berbicara kepada Deborah, "Aku telah mendengar doa umatku. Aku akan membebaskan mereka dari penindasan Sisera." Lalu Deborah memanggil Barak bin Abinoam, seorang komando tentara. Lalu kata Deborah kepada Barak, "Tuhan memerintahkan engkau untuk membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon ke Gunung Tabor. Dia Allah akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu." Tapi adik-adik, Barak takut dan gentar. Ia tahu betapa kejamnya pasukan Sisera. Tetapi Barak menghormati Deborah. Ia tahu bahwa Tuhan telah berbicara melalui Deborah. Lalu kata Barak, "Jika kamu pergi dengan aku dan pasukanku, aku akan pergi. Tetapi jika engkau tidak turut maju, maka aku pun tidak maju." Dan akhirnya Deborah setuju untuk pergi bersama dengan Barak. Tetapi kata Deborah, "Karena kamu ingin aku pergi bersamamu, maka kamu tidak akan mendapat kehormatan untuk memenangkan pertempuran ini. Kemenangan itu akan jatuh ke tangan seorang perempuan." Wah, adik-adik.
Lalu akhirnya Deborah, Barak, dan 10.000 prajurit Israel melakukan pertempuran tapi tidak sangat berat. Saat itu Barak dan anak buahnya pergi menemui Sisera. Lalu Tuhan turun tangan. Sisera dan pasukannya akhirnya meninggalkan keretanya dan melarikan diri. Barak dan pasukannya menangkap dan menghancurkan pasukan Sisera. Namun Sisera meloloskan diri dan dia melarikan diri. Ia akhirnya sampai di tenda Yael. Suami Yael adalah Heber orang Keni, salah satu teman Sisera. Jadi Sisera mengira karena dia teman dengan suaminya Yael, pasti ia akan aman sementara waktu. Lalu Sisera meminta kepada Yael sesuatu untuk dimakan dan tempat untuk bersembunyi dan beristirahat. Tapi Yael tahu bahwa Sisera orang yang jahat. Lalu saat dia tertidur karena lelah, Yael membunuhnya dengan menggunakan patok kemah. Dan begitulah nubuatan dari Deborah menjadi kenyataan. Seorang perempuan, Yael, membunuh Sisera, bukan Barak. Pada saat Barak tiba di kemah Yael, Sisera sudah terbunuh. Nah adik-adik, demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Adik-adik, Tuhan memakai berbagai macam orang sebagai pemimpin untuk melayani di gerejanya. Laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, bahkan anak-anak juga bisa menjadi pemimpin atau pelayan yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan akan membantu semua orang yang mencintai dan mengikutinya menjadi pemimpin atau pelayan yang baik. Kita juga perlu mendengarkan, menghormati pemimpin pilihan Tuhan, sehingga kita bisa belajar dari pengalaman mereka dan lebih memahami rencana Tuhan untuk hidup kita. Ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, kita harus siap untuk menaatinya. Adik-adik, dari cerita ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan ingin agar kita menghormati pemimpin yang Tuhan tempatkan di dalam lingkungan sekitar kita. Sampai di sini cerita Kalili hari ini. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 17. 1 Petrus pasal 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sekali lagi ya. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, bagi adik-adik atau orang tua yang terbeban memberikan persembahan untuk UPP Sekolah Minggu Gemit Agape, bisa memasukkannya kepada kotak persembahan sekolah minggu yang tersedia di depan gereja atau kantor gereja, atau dapat mentransfernya ke rekening sekolah minggu yang tertera di layar ya. Kita akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita. Kami juga memuji Tuhan, dan Tuhan biarlah Tuhan menolong kami menjadi anak-anak yang taat, yang takut akan Tuhan, yang senantiasa percaya dan mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan tolong untuk kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran,
menghormati orang tua, menghormati orang-orang yang lebih dewasa daripada kami. Dan Tuhan tolong untuk kami senantiasa hidup di dalam pengenalan yang baik akan Tuhan. Tuhan memberkati masa depan kami, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, selesai sekolah minggu kita kali ini. Adik-adik harus tetap semangat, rajin, dan jangan bosan-bosan beribadah walau secara online. Setia dan terus bertumbuh ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.